Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol, meriung, Ngopi ngopi. dan yang pastinya kita membuka sejarah tabir tentang Gunung Karang dengan mitologinya juga bersama Abah Yadi dan kawan-kawan. Ini Pak Yadi, saya mau nanya. Serius amat. Iya, kembali ngopi saja kita ya. Saya sebenarnya mau nanya, penasaran banget nih. Dengan silsilah kata Gunung Karang itu terjadi karena apa dan apa pandangan masyarakat di Banten tentang Gunung Karang Pak Yadi? Jadi, kalau Gunung Karang itu kan terlihat dari Teluk Banten. Kalau kita masuk nih dari SMP 18, kalau masuk dari Kedung, terlihat jelas Gunung Karang. Karena Gunung Karang itu posisinya pertanda untuk masuk Teluk Banten. Begini yang menyerupai Karang. Padahal Karang sendiri maksudnya itu adalah cat kapur yang bisa difungsikan untuk proses penyuburan tanah pada masanya, jadi dipanggil cat kapur. Karena jenis bebatuannya pun seperti karang, hampir sebaju juga banyak jenis bebatu seperti karang. Nah, kenapa kemudian hari ini masyarakat itu dikenal sebagai Gunung Karang? Karena Gunung Karang itu tempat bersemayamnya para leluhur-leluhur kapal selam, khususnya di wilayah bagian barat Pulau Jawa. Itu posisi tepatnya di mana? Posisi tepatnya Cadasari. Kalau enggak bisa juga dari Baros naik. Itu mengacu kepada wilayah apa aja tuh Pak? Apa termasuk masuknya pelabuhan juga wilayah? Kalau pelabuhan itu Gunung Pulusari. Oh, Pulau Sari belakangnya. Pelabuhan kan di Pandeglang itu ada 3 gunung. Gunung Pulusari, Gunung Asepan, dan Gunung Karang. Nah, 3 gunung ini dijadikan sebagai tempat ritual untuk menjadi manusia Banten masa lampau. Kalau kita sering lihat drama Latin, untuk menjadi tingkat dewa. Tingkat dewa. Kalau dalam tradisi Islamnya itu tingkat wali. Tingkat wali. Untuk jadi wali, tempat ritual-ritual. Jadi untuk Gunung Karang itu ternyata emang ada struktur karangnya atau tidak itu Pak Yadi? Nggak ada. Nggak ada ya, hanya sebutan saja itu. Oh, hanya sebutan saja. Kalau untuk memasuki Pulau Banten itu kan gunungnya mungkin terbesar di Banten Pak Yadi ya? Enggak Atau juga. Nggak juga. Enggak juga. Cuman posisi untuk masuk ke Teluk Banten. Untuk masuk ke Teluk Banten Untuk masuk ke Teluk Banten. Jadi itu sebagai kata acuan kuncinya, apa namanya, simbolnya itu Gunung Karang. Gunung Karang. Oh, acuannya. Acuannya untuk masuk ke Teluk Banten. Untuk masuk ke Teluk Lada itu Gunung Pulusari. Teluk Lada. Teluk Lada. Untuk masuk ke Selat Sunda itu Gunung Gede Bojonegoro. Jadi cirinya, jadi gunung-gunung itu ciri untuk para pelancong asing masa lampau, karena lewat jalur laut itu pakai ciri-ciri gunung-gunung itu sebagai jalur pandu kapal. Kalau sekarang kan mercusuar. sekarang kita masih tua. Sekarang. Kalau dulu Lempuyang, Namanya Lempuyang. lampu yang ditunggu sama yang kan 24 jam 24 jam. Jadi gitu teman-teman, tentang Gunung Karang itu ternyata sebagai acuan kalau bahwasanya orang yang lancong untuk mendatang ke pulau apa Pak Yadi? Pulau Bukan Banten. pulau, Teluk Banten. Teluk Banten. Kalau Banten nggak punya pulau. Iya iya iya. Teluk Pulau. Banten. Pulaunya Pulau Jawa. Pulau Jawa, benar Pulau Jawa. Jawa bagian barat, teluknya Teluk Banten. Ini sebenarnya rada ngedek-dek ini Pak Yadi. Kamu
ini yang susah-susah ya. yang ringan aja seperti Untuk legendanya ini kan terkenal dengan legenda Sumur 7 Pak ya, di puncak gunung itu. Nah, itu tuh maksudnya Sumur 7 itu sebagai apa? ini bukan sumur tujuh. Kalau sumur tujuh kan banyak sifat daya itu tuh. Jadi setiap tempat-tempat yang disucikan oleh masyarakat pribumi itu pasti punya tempat-tempat yang disakralkan. Nah, di Gunung Karang ada sumur tujuh, Waring Kurung juga itu, yang Keramat Batu juga ada sumur tujuh. Semua juga punya sumur tujuh. Nah, sumur tujuh ini dari mana asalnya? Apakah dibuat ataukah secara alami? Ya, Rata-rata sumur itu terbentuk secara alami, karena biasanya di perbukitan, di pegunungan itu banyak pohon-pohon hidrologi atau pohon berakar gantung. Di antaranya yang paling lazim itu beringin, karena beringin ini akarnya ketika sudah masuk ke pasir hitam, ketika akarnya ini sudah hancur, maka air yang dari bawah tanah dia akan keluar menjadi bilakan. Makanya Gunung Karang sekarang karena sudah tidak banyak lagi pohon-pohon hidrologi, 3 bulan 4 bulan nggak hujan sudah mulai kekeringan di puncak. Tinggal hanya yang di bawah kan sudah kehilangan jenis pohon hidrologi. Nah, pohon-pohon ini dulu dijadikan sebagai sebagai tanaman supaya ketika orang-orang yang mau kalau sekarang istilahnya bertapa di atas untuk meditasi, ini nggak langsung naik turun ke bawah karena sudah tersedia air di atas. Ini di atas itu ada di kampung Pasir Angin. ya kampung pasir. Pasir Angin yang terpuncak dulu ya, pasir atasnya dikit, angin itu ya paling banyak angin. Nah itu kalau sumur 7 itu nama atau sumurnya ada 7? Sumurnya ada 7. Di Keramat Batu ada 17 Sumur sumur. itu buatan atau apa? Alam. Nah itu yang dijadikan itu nanti jenis airnya bisa berbeda-beda, karakter secara kimiawi mungkin itu berbeda. Nah air itu oleh orang-orang dulu pada zamannya ini dijadikan sebagai air suci. Airnya itu Air itu kan air suci. Dalam tradisi Islam air jam-jam. ya benar. Jadi hampir semua di tradisi Asia itu tempat-tempat yang dirituskan ada sumber-sumber air yang dianggap suci. Karena salah satu tingkatan untuk menjadi manusia yang sempurna. Kalau diderajin apa ya Dik? Untuk menjadi dewa. Tingkat kultivasi yang cukup tinggi di Banten itu ada yang tingkatannya tingkat domas yang dikenal dengan istilah Seda Sakti. Seda Sakti namanya. Jadi yang udah tertinggi itu Seda Sakti, di bawahnya Batara Guru, terus Batara Guru, terus terakhir paling awal tingkat pemula itu yang dikenal dengan istilah Buyut. Ini menarik ini sebenarnya. Cuman memang karena kita orang awam makanya kita harus bertanya-tanya kepada ahli sejarahnya di Banten kawan-kawan. Jadi yang tingkat Buyut itu adalah tingkat dasar, biasanya berguru baru tahap keluarga. Jadi dari lingkungan keluarga dulu baru dikenal dengan tingkatan Buyut. Terus naik level sampai ke tingkat termasuk jenis puasanya. Oh ada juga puasanya tuh? Ada puasanya, ada sampai 40 hari. Jadi sampai puasa, makanya ada juga dikenal dengan istilah puasa purnama. Puasa purnama? 3 purnama. 3 purnama itu berarti 3 bulan berturut-turut. Iya. Sampai dimulai dari purnama awal sampai purnama ketiga, berarti kurang lebih sekitar 4 bulan. Karena startnya dari pasca purnama. Berarti jatuhnya itu di 90 hari Pak ini? Iya, 30 hari. Nah, 90 hari itu kalau dalam tradisi ilmiah medikal tubuh manusia, berapa sel tubuh yang mati dan berapa sel tubuh yang hidup. Sehingga ketika meditasi itu untuk membangkitkan sel tubuh itu supaya yang tidak terkontaminasi dengan zat kimia yang hasil dari konsumsi sehari-hari ini mulai
terbakar lalu mati. Makanya puasa itulah cara untuk orang-orang dulu untuk menumbuhkan kembali sel-sel yang mati dalam tubuh. Itu ajarannya itu mah, ajarannya berpuasa. Tipe gunungnya apa ya, Di? Ini sebenarnya Tipenya masih tipe C. aktif atau Tipenya tipe C. tipe C? Tipe C. Sewaktu-waktu bisa aktif, Sewaktu-waktu. Berarti sekarang ini masih tidur. masih tidur, tapi sewaktu-waktu bisa aktif gitu. Sewaktu bisa aktif. Karena berdekatan dengan Gunung Purusari, Iya. terus berdekatan juga dengan kaldera Rawa Danau. Rawadanau. Kan Rawa Danau itu gunung purba, gunung tidak mati. Rawadanau itu yang posisinya Gunung ada di Sari, Gunung ada Rincang. Sari. Oh, yang Ada ini Rincang, ya. Mancak, Ciomas, Mancak itu kita kelihatan itu ya. Iya. Oh, itu Rawadanau. itu kaldera. Sentul itu kaldera. Sentul. Kan belerangnya Oh iya, Ngalirnya di masih situ sampai ada ke itu ya. situ. Sentul juga, belerang. Kenapa di situ nggak di olah ya? Untuk agrowisata. ya sebenarnya bukan nggak diolah, kurang kreatif pemerintah masyarakatnya. Dulu pernah memang pernah ramai sih di 2009 lah, 2003 tuh ramai. Karena kan kemunculannya baru kalau di Kalau di Sentul ini benar. Teman-teman pada ngajakin itu. Cuma ya, sekarang yang pusat kota kan itu kalau pagi kan bau belerangnya benar menyengat. Itu jauh nggak sih? Udah dari sini? enggak. Panas Saya ya? Polda Iya, panas nggak tadi? Kabupaten Serang panas Panas sama ya? sawah. Enggak, maksudnya kalau belerang kan panas gitu ya. Enggak. Dia hanya aromanya aja yang menyengat. Cuman aroma doang ya, Aroma. tapi enggak air panasnya nggak keluar. Gletsernya itu. Hangat doang. Kalau yang sedikit agak panas itu yang di Batu Kuwung. Nah iya, kalau Batu Gong panas gitu kan. Oh, jadi sampai ke sana itu dia nggak terlalu panas. Kalau yang Batu Kuwung itu kaldera dari Gunung Asepan. Apa namanya dari Gunung Asepan. Dinding. Karena Gunung Asepan itu atau dengan ukir lor itu dinding kaldera Gunung Purba Rawadanau. Tapi yang di Batu Gong nggak terlalu bau ya. Nggak terlalu menyengat bau cuman nggak menyengat. Tapi kalau yang di Sentul. Sentul, Kita lewat aja kalau di sini kan cium baunya kalau dari tol. pagi sama sore. Sore. Jadi gunung itu dulu ada yang dikenal dengan istilah ukir, ada istilah gunung, ada istilah giri, ada istilah kalau di panggilan itu pasir, kalau pasir itu bukit. Pasir itu bukit. Nah kalau giri itu biasa dipakai untuk orang-orang asing yang menempati, bukan pribumi. Cara kayak giri Astana, Gunung Giri itu orang-orang asing. Tapi kalau gunung itu pribumi, gunung suci yang dipakai untuk orang-orang pribumi. Saya pernah Hanya ada kayak Gunung Tangri, saya pernah dengar kayak Gunung Karang itu kayak soalnya saya pernah lihat juga, saya pernah ya mungkin sekali dua kali main di Gunung Karang. Itu banyak batu, apa yang disebut petilasan atau apa itu kayak gitu? iya. Jadi di Gunung Karang itu ada beberapa apa namanya? Kalau tokoh nih, itu dikenal dengan istilah tokoh Syekh Rako. Syekh Rako yang di Pasiran ini. Syekh Rako ada mana? Syekh Rako ini dari mana?
Sako ini kalau kita merujuk pada nama, ini kemungkinan itu dari Maroko. Dari Maroko. Atau Syekh Rako ini bisa apa namanya disebut juga sebagai Syekh Maghribi. Yang bergelar itu Syekh Karan. Itu untuk penyebaran atau buat Jadi bukan untuk penyebaran, bukan posisinya. Jadi posisinya dia gunung itu hanya untuk tempat untuk bersuci, tempat pendidikan. Makanya orang setelah cukup ilmu akan turun gunung, gitu kan? Jadi gunung itu tempat pembelajaran para murid-murid. Ketika sudah sampai titik tertentu, taat pada guru, kemudian guru akan menyuruh muridnya untuk turun gunung mengamalkan ilmunya. Ini dari pasangan. Kalau sekarang kan belajarnya bukan di gunung. Kenapa dulu belajarnya di puncak di gunung, di puncak gunung? Karena mereka juga harus berpikir akan dari alam sekitar, memahami struktur alam. Karena bisa dari gunung itu akan bisa memantau aktivitas yang ada di bawah berdasarkan laporan-laporan dari para televisi. Jadi frekuensi jangan gunung hari ini mau hutan belantara yang nggak puguh, hanya para pendaki, para ini doang gitu. Bukan sebagai tempat pembelajaran. Maka banyak sekarang gunung-gunung jadi tempat mesum. jangan. Makanya orang dulu untuk masuk ke gunung, untuk naik ke gunung itu aturannya banyak. Banyak Aturannya, banyak larangan. Contohnya Pertama, larangan kalau kita mau naik ke gunung nggak boleh ada pikiran jahat, pasti akan tersesat atau juga akan mengalami masalah dalam proses perjalanannya pasti, atau juga akan kedatangan tamu-tamu asing dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang gendut gitu. Jadi biasanya punya pikiran jahat. Mengatur itu nggak boleh punya pikiran jahat. Kalau kita punya pikiran baik itu segala macam, walaupun situ nggak ada pohon buah-buahan yang ini, itu tumbuh akan terlihat dan itu bisa dinikmati. Itu larang-larang. Nah makanya di dalam tradisi di masyarakat Kristen dulu setelah ngamal purnama 3 kali, 1 kali ngamal purnama puasa 40 hari tidak boleh mendengar suara perempuan, termasuk tetangga nggak boleh selama 40 hari. Berarti makanya ke puncak gunung mengasingkan diri ya. Dan kalau di paguron kan biasanya ada perempuan, iya. mungkin istri dan keluarganya guru kan, tapi juga harus mencari ke perbukitan yang lain, gunung yang lain yang tidak ada suara perempuan. Masuk ke gua-gua karena untuk meditasi, untuk menghilangkan nafsu duniawi, untuk menjadi kesaktian mandraguna. Nah, pertanyaannya kenapa bergurunya ke gunung? Secara tidak langsung dia naik turun dari atas ke bawah, dia belajar ilmu kanuragan itu. Naik itu Dia naik turun dari atas ke bawah itu untuk bawa ngambil beberapa, biasanya kan ngambil barang kebutuhan guru, segala macam itu. Itu naik turun ke bawah. Secara tidak langsung itu untuk melatih kanuragan, melatih fisik lah ya. Iya. Karena di dokumen-dokumen kuno juga sama. Berarti yang poter-poter rinjani segala macam itu udah cukup. Udah pro itu. Udah pro itu secara kanuragan. Bagus ya. Nah, Gunung Karang itu bawahnya lereng ada dikenal dengan istilah Pahoman. Ada minyak. Padahal itu prasejarah.
Makanya zaman sebelum Islam, tapi sekarang banyak yang sejarah mungkin ya ada ini. Jadi Pahoman itu tempat rumah, tempat pemukiman masyarakat untuk bercocok tanam. Jadi kata huma itu untuk menanam padi di lereng gunung. Pahumaan asal katanya. Jadi sekarang menjadi Pahuman. Pahuman itu tempat bercocok tanam. Itu menjadi mukir. Dan menhirnya itu simbol untuk simbol untuk tanah kuburan. Tapi di lereng-lereng itu jarang ya terlihat kayak sawah gitu ya. Nggak ada Nggak ada. yang ada sawah. Yang lereng yang ada sawahnya yang masuk ke Pondok Kauru, yang ke Thomas, baru ada lereng yang ada sawah. Pahoman mayoritas pekerjaannya dulu tuh misalnya sebagai apa? Karena masyarakatnya masyarakat petani, tenaga petani semuanya Petani biasa. petani biasa. Tapi bukan sebagai petani padi ya. Ya padi itu kan huma nanam kayak baju Oh yang nggak ada itu ya? yang enggak yang Ada. bukan pakai sawah. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan ada beberapa juga yang sudah ada pesawahan kecil yang polanya pola kayak di mana itu di Bali, terus di Bukit Tinggi, pesawahannya kecil-kecil yang mengikuti kontur gunung. Jadi nggak pakai air. Pakai air Yang zaman dulunya di zaman dulu pakai air, pakai air masih. makanya yang di musim hujan. Beda yang tidak bentuk sawah. Iya. Yang huma itu yang tidak berbentuk sawah, dia bentuknya tetap lereng, tidak dipola seperti gunung yang kayak puzzle. Dulu sampai naik ke sana ngomongin jangan ngomong asal. Iya, nggak boleh tuh ngomong asal. Boleh ngomong asal. Janganlah ke Gunung Karang, ke Baduy ya. Baduy, kalau kita punya niat bukan niat nggak nyampe, nggak kesampean. Makanya ke Baduy ya, bikin capek, pulang tuh capek itu. Ini tempat, dulu tuh tempat. Main ke sana. Awas ya dengerin jangan ngomong asal di kata-kata. Lu belum pernah. Baduy di mana belum tahu. Iya kapan? Mungkin gue bentar lagi Sekarang kan udah ada bis ya. Iya, kan udah ada bis. Wah, pakai mobil ini juga. Enggak, Tapi maksudnya 1,5 jam. di sana itu ya perkampungan biasa gitu. Kampungan biasa. Cuman alami. Cuman alami, makan segala macamnya. Kalau makan nasi, itu nasinya masih organik. Kalau di dalam lihatnya yang udah masuk ke ini, kalau di luar masih kadang-kadang di kita musim durian kan. Sekarang ini saya musim durian kayak ini, depan bulan ini kayak akhir bulan ini durian Baduy. Saya kontak teman-teman ini. Enak semalam aja. Bagaimana ngerasain tidak punya nggak ada listrik? HP itu gimana untuk Bisa. HP? Bisa. Jadi listrik itu secara tenaga surya. Tapi dulu sempat dengar kalau Baduy dalam apa aja itu katanya nggak boleh bawa HP. Kalau aturannya ya, dulu itu ada aturan. Jadi kan sebenarnya sementara selama ini masalah orang yang di luar yang tidak tahu tentang Baduy itu sebenarnya komunikatif terhadap perkembangan zaman. Cuman untuk masuk ke sana itu butuh pengecekan, butuh aturan untuk membuat aturan baru. Contoh kayak korek api yang model kayak gini aja, yang ada senternya. Dulu yang diperbolehkan itu yang ada senternya. Untuk senter ya, boleh korek api karena korek api dulu yang dari Gejles berubah ke sini itu butuh waktu 6 bulan.
ada orang baru gitu kan, orang baru yang keluar karena korek api yang kayu sudah jarang, adanya yang gas. Iya. Untuk bisa masuk ke sini, untuk bisa masuk ini dianggapnya barang modern. Tapi kan perubahan siklus dari korek kayu ke korek gas itu kan nggak semua orang Bali tahu fungsinya apa, caranya apa. Ternyata bisa, tapi bisa yang bisa diisi ulang untuk ini Jipo. Oh iya. yang model ini bukan oleh Jiponya, bukan. Iya. Itu dulu yang pakai kapas pakai minyak tanah itu kan. Modelnya lah. Modelnya kayak gitu boleh gitu. Nah kemudian senter tuh nggak boleh karena kan pakai baterai, pakai ini. Yang boleh yang pakai apa namanya gas. 2003 2004 itu baru bisa, tapi nggak boleh, nggak semua masih ini. Nah 2007 2008 senter yang di kepala, tapi khusus untuk para tour guide orang Bali, orang Bali yang keren ini. Masuk listrik 2012 2013 2014 2015 tenaga surya itu sama. Itu perdebatannya panjang karena perubahan kebijakan negara, minyak tanah ditiadakan, sementara di Bali penerangannya itu masih menggunakan minyak tanah atau nama tempol, nama totok. Harga minyak tanah saat itu 12.000, 1 liter itu 3 hari, 1 liter itu 3 hari, karena kan malam doang itu dari maghrib sampai jam 10 di apa namanya damar itu 3, udah malam 1 doang di tengah. Nah, 2013 2014 ada 2 orang baru yang menggunakan tenaga surya. Yang lainnya kan ada juga yang pakai aki gitu, pakai aki motor yang kecil, ada yang tenaga surya. Nah perdebatan itu rupanya kemudian diperbolehkan listrik nih, tapi yang bertenaga surya. Nah, kan itu baru muncul produk baru yang kayak patromak yang siang dijemur, malam baru boleh, karena nggak merusak alam, itu meminjam matahari untuk malam. Bahasanya dulu meminjam matahari untuk malam, untuk penerangan malam. Ini mah bukan merusak, itu minjem cahaya siang untuk di malam hari. Jadi ada adaptasi. Nah untuk di handphone ada memang orang larang. Kalau dulu handphone tuh disimpan di terminal, di warung-warung yang di Buleja, cas segala macam di sana. Kalau sekarang hampir semua orang Baduy yang sering berkomunikasi dengan orang luar itu sudah punya. Bahkan yang menariknya, saya di 2005 kalau nggak salah, saya masih pakai Nokia Nokia 510, terus muncul Ericsson dan Siemens yang kecil-kecil. Masyarakat Baduy sudah pakai komunikator yang dibuka. Padahal ngetiknya nggak ada spasinya, lebih canggih dari pakai komunikator. Nah ini hebat, kata rasanya hebat amat orang Baduy itu pakai komunikator. Tapi emang nggak boleh masuk, kita ada ini. Nah tapi kayak sabun, sikat gigi, apa namanya, pasta gigi, sabun, sampo untuk di Baduy dalam masih untuk anak-anak. Samponya pakai tumbuh-tumbuhan, ditumbuk, iya, kata merah, pakai adu merah. Abas mungkin ngalami dulu kecil. Sempet ngalamin Pak? Hah? Masih iya sih? Enggak. Kelahiran 60-an masih ngalami lah. Saya kemarin 80. Oh beda 20. Waduh sih Pak, ngalamin Pak. Sekarang 70 masih. Kalau udah ini, kalau sabun juga udah. kalau sabun ya, sabun batangan yang warna hijau. Tapi masih ada mungkin Pak. Asepso.
Asap apa itu sabun tahun cuci 80, sabun cuci yang batangan. yang batangan Nah iya. kalau itu sempat ngalamin saya Sabun cuci tahu gitu batangan. tapi di rumah nggak pernah beli yang begitu. bukan yang asap itu bukan sabun colek itu sabun itu Sabun batangan. apa ya lupa ya tuh. Sabun cuci ya. Itu kecilan saya sebentar doang. Hah? Kecilan saya. Iya. Sampo-nya dulu sampo bubuk. Iya. Sampo Yang bubuk. Iya, saset sampo itu bubuk. kayak Kayak apa rinso. namanya rinso. Putih begitu. Putih. Bukan emerald. Apa Bukan, emerald ya? bukan. Emerald baru. Warnanya hijau dulu nggak salah. Iya. Itu kebiru-biruan tuh Iya. warna bungkus. Ada gambar perempuan. Jadi perubahan dari merang ke situ. Iya kalau itu masih ngalamin. Tapi kalau yang itu tumbuh-tumbuhan enggak. Tapi Ada kali Pak, enggak, udah enggak ada. Kalau tumbuh-tumbuhannya daun bidara, daun belimbing, daun asem, daun kelor, kayu pot pandi ya. Untuk daun jambu. Kan berbusa dia Pak. Kan yang diambil bukan busanya, tapi bagaimana keringat ini badannya ini kesak nggak licin. Kalau sabun itu kan berbusa gitu. Tapi kadang-kadang ketika berbusa badan nggak bersih. daun juhar ya. Kalau di tempat itu namanya itu daun juhar. Kayak gini tuh itunya bulat-bulat daunnya. Kecil. Bidara Bukan kalau beda. di sini ya, Bukan. Direbus jadi diambil airnya doang buat mandi. iya banyak yang setiap daerah itu punya ini masing-masing. Cuman yang sering itu bidara, kelor, daun asem, daun belimbing, daun jambu. Daun jambu. Nah, kalau orang tua-tua dulu sikat gigi itu pakai pasir. Pasir. Iya. Pakai batu yang bisa ditumbuk atau pakai batu bata. Itu dulu masih sering lihat orang tua-tua itu kalau mandi di kali itu. Nah, kenapa dulu nggak sikat gigi segala macam? Karena dulu masih nyepah, masih minyak. Yang itu salah satunya, satu untuk memperkuat gigi, yang kedua untuk ini. Di babi juga masih ada. Masih sampai sekarang juga. Pasir kali itu. Masih Pak ada yang minang itu. Sekarang udah jarang. Iya kan di Minang. Sekarang udah nggak ada, udah jarang. Di Bali masih di Bali. Kalau untuk Indonesia Timur ya Iya. masih. Indonesia mah masih. Tempat tuh Di baru pulang kemarin ini nggak ketemu siapa yang ingin. kampung saya tuh udah habis. Nenek saya tuh dulu Minang, makanya paham daun suruh segala macam itu. Iya. Mana yang enak, mana yang enggak itu saya tahu. Tahu ya. Iya. Tentang daun suruh ini. Dulu Pak Bas punya kan. Daun suruh Iya. itu nggak enak buat Nggak Minang enak itu. tuh suruh Nggak enak. Karena nanamnya bukan dari sulur, nanamnya dari batang. Jadi pasti nanam.